الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian pada maghrib yang cerah sore hari ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya sampun dipun karuniakan Allah nikmat sehat serta tentunya tambahan umur nggih Bapak dan Ibu semuanya. Karena kalau tidak ditambahkan umur ya tentu Bapak Ibu dan kita semuanya tidak mungkin sakit rawuh pada majelis kajian pada maghrib malam hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam Bapak dan Ibu semuanya mari kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang dengan sabar, tabah serta tulus hati mendampingi dakwah beliau, mensiarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat beliau, para pengikut beliau, sehingga ini tentu menjadi pelajaran kita semuanya, menjadi ibrah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita beserta segenap keluarga bisa meneladani keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan tabah, sabar dan tulusnya mendampingi Rasulullah, mendampingi para suami untuk selain memenuhi nafkah di keluarga masing-masing, bahwa setiap kita juga sesungguhnya punya amanat dakwah untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya Rasulullah juga tentunya memenuhi nafkah keluarga beliau, tetapi di saat yang lain beliau juga tetap menjalankan dakwah siar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita juga dikaruniakan keluarga-keluarga, anggota keluarga yang mendukung tugas kita sebagai ayah di saat yang lain, di sisi yang lain juga mendukung kita untuk juga mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin jamaah kajian pada maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah sholat maghrib kita malam hari ini dan seluruh amal ibadah dan amal soleh kita lainnya semuanya diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita diajarkan oleh antara lain oleh Nabi Ibrahim mengajarkan sebuah doa yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, di mana beliau berdoa, Allahumma innaka antas samiul alim, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah dan amal soleh kami, karena sesungguhnya Engkau zat yang maha as-sami al-alim, yang maha mendengar semua doa-doa kita dan maha mengetahui apa yang terbetik, apa yang terbersit di dalam hati maupun di dalam pikiran kami. Itu doa Nabi Ibrahim ketika beliau baru saja menyelesaikan memperbaiki Ka'bah beliau. Mudah-mudahan amal beliau memperbaiki Ka'bah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga demikian, hadirin Bapak Ibu. Beliau juga mengajarkan sebuah doa dalam salah satu riwayat. Ada banyak riwayat doa tentang menerima dikabulkan doa. Salah satunya Rasulullah SAW mengajarkan di dalam satu riwayat atau broni kalau tidak salah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, yang terakhir wa amalan mutaqabbala. Nanti boleh dicari Bapak Ibu di Google, okay? Kalau belum punya kitabnya, sekarang ada kitab Mbah Google, ya. Apa Bu doanya? Ada berapa? 2 atau 3 yang diharapkan dalam doa tadi? Ada 3. Yang pertama, ya Allah, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a. Mudah-mudahan ilmu, pengetahuan, kajian yang sudah kami ikuti selama ini bermanfaat ya Allah. Bermanfaat itu artinya tidak sekedar kita terima, kita serap, tetapi setelah itu kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, mempraktekannya. Karena ilmu itu baru bermanfaat ketika sudah dipraktekkan. Yang kedua, warizqon thayyibah. Ya Allah, memang tidak mudah bertemu dengan rizkimu. Oleh karena itu mudahkan kami untuk bertemu dengan rizkimu yang baik-baik saja. Di sana sini ada sekian M, sekian triliun, Masya Allah, kok mudahnya yang tidak toyib-toyib ini Allah. Yang toyib angel menojo kok M dan triliun ya. Jangankan proyek yang senilai miliar, ini aja saya ngelamar belum ketemu panggilannya. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami hanya dipertemukan dengan rizkimu yang toyib-toyib saja. Jauhkan dari kami godaan dari rizkimu yang ghairu toyib, ya. Itu. Yang terakhir, wa amalam mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh amal soleh kami, amal ibadah kami selama ini, selama 40 tahun, selama 50 tahun, 60 tahun selama ini kami lakukan, Engkau ridhoi dan Engkau terima ya Allah. Gitu nggih Bapak Ibu, kita berdoa selalu setiap kali selesai kita ibadah, entah sholat, mungkin sedekah atau apapun amal soleh, jangan lupa kita memohon kepada Allah agar apa yang barusan kita amal solehkan itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pun pede-pede. Wah, aku wis 60 tahun kok wis sholat tahajud, ya. Tahajudnya iya diterima, belum tahu kan? Maka kita berharap pada Allah agar diridhoi dan diterima Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, pada kesempatan malam pada maghrib yang mungkin tidak panjang ini nggih, karena kita sampai Isya, mohon izin Bapak Ibu ada Al-Quran terjemah, biar kita kalau tidak ada boleh juga yang membawa HP, kalau ada Al-Quran aplikasinya juga boleh dibuka. Yang penting kita bisa belajar bersama. Nah, kalau yang sudah membawa Al-Quran terjemah atau yang mungkin membawa HP yang ada Al-Qurannya, saged dibuka Bapak Ibu di Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayatnya 28. Okay. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad
melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okay. Baik, Bapak Ibu, kita tadi sudah membaca salah satu ayat Al-Quran, firman Allah, Quran Surat Saba ayat 28 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyirau wa nadhira walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan artinya, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad illa kafatal linnasi, kecuali untuk seluruh umat manusia. Untuk apa? Basiro wa nadhiro, membawa misi basiro dan nadhiro. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, namun tidak banyak manusia yang mengetahui. Untuk memahami firman Allah Quran Surat Saba ayat 28 ini, Bapak dan Ibu, salah satunya saya mengambil referensi dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir karya Buya Hamka, yakni tafsir Al-Azhar, di mana ada 3 penjelasan tentang ayat ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus walaupun beliau lahir di Arab, tetapi tidak hanya untuk negeri dan orang Arab saja. Lah untuk siapa? Tadi dijelaskan illa kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan entah perorangan, entah tokoh mengatakan bahwa Islam itu budaya Arab dan hanya untuk Arab saja, mohon maaf, mungkin saged ditunjukkan salah satu firman Allah ini, Quran Surat Saba ayat 28, bahwa kafatal linnasi, bukan untuk lil arabiyyi, bukan hanya untuk warga Saudi Arabia saja, ya. Jadi termasuk di Indonesia, termasuk di benua Amerika, Eropa, Asia, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu tafsir yang pertama, Bapak dan Ibu. Kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa Islam lahir di Arab dan hanya untuk Arab saja. Yang kedua, ini sekaligus menyampaikan informasi kepada kita, Bapak Ibu, salah satu kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan Nabi dan Rasul utusan Allah yang lainnya. Apa itu? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk satu golongan atau bangsa tertentu saja. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya kan risalahnya hanya berlaku sesuai dengan golongan yang disebut Allah Subhanahu wa taala aja kan, Bapak Ibu nggih. Untuk kaum Samud, untuk kaumnya Lut, untuk kaumnya Harun, hanya untuk kaumnya saja. Tidak berlaku untuk semua manusia. Karena apa? Karena setelah nabi itu meninggal, wafat, 50 tahun, 100 tahun atau 600 tahun kemudian itu ada nabi lagi, ada rasul lagi yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad SAW, ya beliau menyampaikan berlaku untuk seluruh umat manusia. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Misalkan Nabi Isa, ya hanya untuk nabi umatnya beliau saja misalkan. Setelah itu 600 tahun kemudian setelah Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian turunlah Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi. Nah, itu salah satu kemuliaan penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa di ayat ini menjelaskan bahwa misi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu ada 2. Wonten pinten, Bu? Ada 2. Yang pertama napa tadi? Basiro. Yang kedua wanadhiro.
Basiro niku napa Bu menawi datang terjemah menawi sempat terbaca tadi? Nggih, leres. Artinya misi Rasulullah yang pertama itu memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, umat manusia. Kabar gembira nopo? Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, nadhiro, kabar sebaliknya. Nopo Bapak? Kabar sebaliknya dari kabar gembira. Kabar ancaman kepada siapa? Sebaliknya lagi kepada orang-orang yang tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejatinipun apapun isi dari risalah Allah kepada Nabi dan Rasulnya, intinya dua itu Pak. Yang pertama basiro, yang kedua nadhiro. Nah itu tafsir dari Ibnu Katsir dan Al-Azhar terhadap ayat ini. Nah, menariknya Bapak dan Ibu, tugasnya Rasul kan tadi dua nggih, basiro wa nadhiro. Kemudian beliau menunaikan tugasnya ini kan diberikan mukjizat. Napa Bu? Mukjizat Nabi Muhammad Al-Qur'an. Nah, menariknya ternyata Bapak Ibu kalau kita menyimak Al-Qur'an kita mengkaji, kita akan menemukan gaya bahasa Al-Qur'an dalam Allah menyampaikan firman-Nya itu juga dua ini Bu. Yang pertama gayanya kadang-kadang basiro, memberikan kabar gembira. Yang kedua kadang-kadang gayanya memberikan ancaman, nadhiro. Leres mboten kira-kira nek menawi dieling-eling. Nah, kan kita sudah sering ikuti kajian. Nah, kalau kajian-kajian kita eling-eling malih kasih kisarannya seperti itu. Kadang-kadang Allah memberikan kabar gembira dengan surga, dengan balasan pahala berkali lipat. Di saat yang lain Allah mengancam dengan siksaan yang sedih, dengan neraka dan sebagainya. Nah, itu cuman kadang-kadang disampaikan dalam dua cara Bapak Ibu. Yang pertama kadang disampaikan basiro mawon begitu di surat A, kemudian nadhiro mawon di surat yang berbeda. Tetapi kadang-kadang disampaikan basiro wa nadhiro itu urutan Bu. Misalkan ayat 1 dan 2, satunya itu basiro kabar gembira, kemudian ayat 2-nya nadhiro kabar ancaman. Kadang-kadang satu ayat itu isinya dua-duanya ini Bu, basiro dan nadhiro. Nah malam ini karena waktu kita terbatas, mungkin saya akan fokus kita coba belajar ayat-ayat Allah yang beriringan menyebutkan basiro dan nadhiro, baik dalam ayat yang berurutan maupun di dalam satu ayat. Misalkan Bapak Ibu mungkin boleh kita lihat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 insya Allah mungkin Bu, ayat 7 monggo Pak. Nggih. Matur nuwun Pak. Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Arti yang pertama tadi dibacakan bapaknya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menetapkan barang siapa yang bersyukur la azidan nakum, tentu akan aku tambah nikmat kepadamu. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, namun siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Nah pertanyaan saya, pundi Pak, dari satu kalimat ini kan satu ayat, tapi ternyata beriringan kan, ada nadhiro, ada basiro, ada kabar gembira, ada kabar ancaman. Yang kalimat pertama niki termasuk nadhiro napa basiro Pak? Basiro. Napa artinya? Kabar gembira berupa Allah akan menjanjikan tambahan bagi siapa saja yang mau bersyukur. Nah, baru kalimat yang kedua napa? Nadhiro, kabar ancaman. Nek kon gak syukur, kon sambatan ae, kon ngeluh ae, gak ono syukure blas, sehatmu, warasmu, meskipun duitmu kurang tapi sih sambat ae, lali sehate, lali syukure.
inna adzabi lasadid. Di kemudian ayat berikutnya adalah ancaman. Ini contoh yang pertama, Pak. Ini sudah mulai hampir isak nggih. Oke, saya lanjutkan mohon, Pak. Yang kedua, saged dilihat Quran surat Zalzalah ayat 7 dan 8, Bapak. Maka barang siapa Nggih. mengerjakan kebaikan surat Zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nggih, yang ke-8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan surat Zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nggih. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal soleh yang baik sebiji darah pun, sekecil apapun, kita akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira bahasanya napa? Basira napa nadhira? Kalau amal baik kita akan dibelat basiro. Kemudian ayat yang ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal buruk sekecil apapun, Allah pun juga akan memperlihatkan amal buruk. Napa? Berupa ancaman apa berita gembira yang terakhir? Ancaman. Berarti nadhira. Nggih, oke. Yang terakhir, Pak, kita mau ngecek lagi contoh-contoh mawon. Surat As-Sams, surat urutan yang ke-91, Bapak dan Ibu. Ayatnya 9 dan 10. Nggih. Nggih. Yang nggih, matur nuwun, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Niki napa? Nadhira napa basira? Basira. Sampun pinter ngejane nggih. Yang kedua, waqad khaba man dassa. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Gremeng ae, muring-muring ae, dongkol ae, galau ae, ngrasani ae, mangkel ae. Sinten sing garahe atine kotor? Tiang lintun apa piyambake? Piyambake. Makanya Allah ngomong rugi kon, mbok kotori hati-hatimu dhewe, mbok kotor-kotori dhewe. Lah apa mbok kotori hatimu? Makanya Allah berfirman, sungguh rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi ini, Pak. Nah, dari ayat-ayat 3 mawon nanti Bapak Ibu bisa memperbanyak lagi kalau penasaran di Google ayat basiro dan nadhiro. Ini contoh 3 mawon dengan waktunya kita terbatas. Nah, dari sini kemudian Bapak Ibu ada ulama ahli usul fikih dari Spanyol sekitar tahun 1380-an, namanya Imam As-Satibi. Beliau mengatakan bahwa menariknya kalau Bapak Ibu tadi simak lagi dan ingat-ingat lagi, kalau ada ayat Allah yang isinya basiro kabar gembira dan nadhiro kabar ancaman, itu pasti kalau jenengan lihat lagi di 3 contoh ayat tadi, mesti yang pertama urutannya nopo? Nadhiro nopo basiro? Basiro artinya nopo dulu, Bu? Kabar gembira dulu. Mesti membuat orang senang dulu, buat orang terapresiasi, termotivasi. Ya Allah, alhamdulillah masih WRT, masih takmir gak ngerti aku nyumbang piro, masih panitia Ramadan gak ngerti aku wingi titip pirang bungkus. Insya Allah mene itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Insya Allah lah mene cilik apa masih gak diumumno, masih gak mlebu laporan, Allah akan memperlihatkan, dikasih kabar gembira ya. Baru kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra ya, baru yang salah, yang kurang, yang nakal baru disebut belakangan. Nah, ini menariknya menurut Imam As-Satibi, Bapak Ibu. Jadi Allah, cara komunikasi Allah di dalam Al-Qur'an kepada kita, ini kan yang baca kan kita. Berarti kan ada komunikasi Allah dengan kita kan? Itu selalu mendahulukan kabar baik dulu, sesuatu yang menyenangkan dulu, baru kemudian kabar ancaman. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu,
Di dalam aktivitas kita sehari-hari, misalkan kalau kita yang dikaruniakan putra dan putri, atau mungkin yang kung dan yang ti yang dikaruniakan cucu, kira-kira dalam komunikasi kita dengan anak-anak, dengan cucu kita, kalau menurut contoh dari gaya Basiro Nadhiro, kita lebih sering mana, Bu? Akeh sing garai seneng, opo nek sekali ngomong malah garai ngamuk. Sering mana atau lebih dahulu mana Bapak Ibu Yangkung dan Yanti sama cucunya, Nadhiro atau Basiro? Basiro atau Nadhiro? Jujur-jujuran mawon iki. Paun Basiro, alhamdulillah. Berarti sudah Qur'ani kalau gitu. Sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Wah, ada yang Basiro tapi sambil meringis-meringis ya. Basiro Nadhiro aku ya. Kok tak eling-eling akeh muring-muring timbang aku ngapresiasi. Oh, duduk Basiro tiba. Nah, jadi ini menjadi refleksi nggih Bapak Ibu, renungan bagi kita semuanya. Ternyata di dalam komunikasi kita kepada putra-putri kita, di dalam interaksi mendidik kita, kok secara tidak sadar atau mungkin bisa jadi belum sampai ilmu kepada kita lebih banyak refleksnya Nadhiro, mengkritiknya, menasehatinya, menceramainya, marah-marahnya, lebih mendahulukan Nadhironya daripada Basiro. Sehingga tidak salah ataupun disalahkan kalau putra putrinya, cucunya, image-nya itu bapak ibu muring-muringan, yangkung yangtiku muring-muringan, darah tinggi. Darah tinggi. Kenapa? Yang itu jadi alam bawah sadar loh, Bu. Nggih mboten? Alam bawah sadar itu napa? Refleks mesti otomatis. Mboten nate dikongkon ngomongi opo ya, kadek disetel, begitu takoni mesti ngomong ngonten. Karena apa? Refleksnya yang diingat mesti muring-muringnya. Kalau salah pasti marah-marah. Tapi kalau benar, kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh putra-putri kita, diam 1000 bahasa. Ini ono salah ya, Masya Allah, entek ngamek kurang dolek. Tapi begitu bener mulai sekolah sesuai jamnya, ngewangi kora-kora, ngewangi bapaknya ngumbah sepeda motor, ngewangi nyiram tanduran, apa malah Bu, ngewangi nukono bumbu blonjo, kok yo meneng cep mulut kita. Tidak seperti halnya saat kita melihat kesalahan anak-anak dan kekurangan cucu. Cuma Masya Allah penean gak ro yang pegel ta, mosok iso ngetutno kon nomor sakmene iki mumet ae, sirahe mumet mbah iki nek kon. Jadi selalu yang kita dahulukan Nadhiro, sehingga jangan salahkan kalau kemudian image putra dan cucu kita, image kepada kita adalah selalu marahnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mencantumkan namanya Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya berarti Allah sangat pengasih dan penyayang. Kalau kita ingin label di putra putri dan cucu kita adalah kita pengasih dan penyayang, ya mana ya kasih dan sayang kita? Ya caranya adalah selalu kita upayakan basiro dulu, apresiasi, sebut kebaikannya, ingat kebaikannya meskipun kecil-kecil, kalaupun kurang baru kemudian kita susulkan nadhiro. Matur nuwun Mas, masyaallah seneng aku duwe anak soleh dewangi ngewangi nyetrika ngene ya. Seneng aku dewangi nyapu, cekak mama terus sing ngewangi nyapu, seneng. Kemudian bunga, jempol, dilus-lus, itu yang masuk dalam alam bawah sadar. Maka insya Allah tanpa kita minta anak ngomong mbah itu pengasih dan penyayang, ya sangat baik, sangat santun, sangat ramah, insya Allah refleks. Kenapa? Ya itu yang selalu ditangkap dalam alam bawah sadarnya. Pripun Bu, Bapak? Siap komunikasi gaya Qur'ani, mendahulukan basiro, apresiasi dulu, kalau ada kurangnya baru nadhiro. Jadi perbanyak mengapresiasi, kurangi menasehati. Bukan berarti nggak ngasih nasihat Pak, cuma
ingat kebaikannya dulu. Pernah di sebuah acara training parenting, kebetulan kami kegiatan sehari-hari di parenting, di sekolah ada sebuah dosen yang tanya waktu sesi tanya jawab, Ustadz mohon izin curhat nggih anak saya, monggo silakan Bu kalau mungkin kami bisa bantu. Cerita panjang lebar kesalahan kekurangannya sampai setengah jam. Waduh, nah ini kan nggak selesai ini kami kalau itu. Oh nggih gitu nggih Bu. Nah oke Bu, sekarang boleh saya diceritakan apa saja kelebihan putra. Begitu waktu kami minta ceritakan kelebihan atau mungkin kebaikan putranya, itu terus matanya ke atas, ke kiri. Napa Bu tandanya? Bingung nggih, ngeling-ngeling apa ya api anakku. Kok sakit banget Bu? Sakit karena yang muncul dari mulutnya setiap hari adalah selalu keburukan. Ibu ngomong, telinganya ibu mendengar mboten? Nah, karena ibu ngomong dan otomatis telinga ibu mendengar, otomatis di kepala ibu sendiri itu yang muncul pasti ya kekurangan terus, karena yang disebut ibu kekurangan. Sehingga ketika ditanya di dalam otak kita itu tidak ada kamus kebaikan, karena yang bunyi dari mulut kita selalu kekurangan. Sehingga begitu ditanyain apa kelebihannya, ngiling-ngiling riyen, padahal begitu cerita kekurangannya, kesalahannya setengah jam mboten enten mandeke Bu. Nah itu. Jadi kalau kemudian ada di antara putra putri dan cucu kita mungkin kemudian tumbuh dan berkembang di sekolahnya menjadi pribadi dan anak yang kurang percaya diri ketika diminta tampil oleh gurunya, mohon maaf, mungkin ini bisa menjadi refleksi dan renungan bagi kita. Opo yo, mungkin aku terlalu sering nyalah nodee ya, sehingga di dalam alam bawah sadarnya dia selalu orang yang kurang, orang yang tidak baik. Koniku nambeng, koniku angel tuturane, koniku bantahan, koniku misuan, tapi tidak ada sedikit pun kita, alhamdulillah seneng aku ngomongnya halus karo bapak ibu. Nah karena selalu negatif itu yang keluar dari mulut bapak dan ibunya setiap hari, makin lama dia semakin yakin bahwa dia itu memang sesuai dengan yang diucapkan bapak ibunya, sehingga ketika keluar dipercaya oleh gurunya bahwa dia punya kemampuan, punya kelebihan, punya bakat, dia tidak merasa yakin. Kenapa? Kupingnya ini lho Bu, mendino tenggriya itu lebih banyak yang dia dengar dari bapak ibunya kekurangannya, kesalahannya, kenakalannya, dableknya, nakalnya. Betul mboten? Itu yang selalu terngiang-ngiang dalam otak alam bawah sadarnya, sehingga dia keluar tidak yakin kalau dia punya kelebihan, baru gurunya yang bilang dia bisa tampil. Maka kalau kita ingin punya putra putri dan cucu yang percaya diri, yang punya keyakinan dirinya, percaya diri, punya yakin bahwa dia mampu melakukan ini, banyak kebaikan yang dimilikinya, ya marilah lebih banyak kita sebut kebaikannya, lebih banyak kita dahulukan basiro kita. Kalaupun ada kekurangan, maklum namanya anak masih tumbuh dan berkembang. Kita aja yang sudah tidak tumbuh dan tidak berkembang aja masih ada salahnya, apalagi putra putri kita. Sehingga itu manfaat dan dampak positif hikmahnya kalau kita lebih memperbanyak kebaikannya daripada kita rem dulu kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, itu akan menjadi trauma yang mendalam, labeling negatif yang kita berikan kepada putra putri kita di usia tumbuh kembang saat ini. Coba Bapak Ibu kalau punya putra dan putri atau cucu yang merasa punya label, dia akan ingat dalam ingatannya label-label yang ditempelkan, yang disebutkan oleh Bapak Ibu dan mbahnya kepada dia. Mbah iku mesti nganggep aku gak iso, wis ojo melo-melo kon tambah kepleh kabeh nek kon kora-kora, wis gak usah kora-kora. Nah, dia nggak percaya diri dia mampu bisa kora karena mbahnya sendiri selalu meragukan dia. Nah, bagaimana loh? Ya kalau ada keplehnya, ada gejeknya, fokus saja Bapak Ibu. Mas, ayo ambil pel. Nah, itu kan langsung kan solusi kan, bukan dengan
melebeli ben kora-kora pawonku mesti gejek kabeh. Jadi mesti. Jadi akhirnya anak itu takut untuk kora karena sudah dilabeli mesti. Sehingga kalau ada di antara putra-putri kita yang punya trauma, nah mohon maaf, coba dievaluasi di lingkungan sekitarnya. Mungkin dia pernah mendengar itu, mungkin dia mendapatkan label itu entah dari pamannya, Pak D-nya, bulenya, atau mungkin temannya di sekolah. Nah itu bisa diingat dan dibawa dia sampai dia dewasa. Ini Bu, traumanya yang mendalam selain dampak tadi kurang percaya diri. Nah sekarang itu di dalam konteks pendidikan Bu, komunikasi kita kepada putra-putri kita mendahulukan basiro, selalu mengingat kebaikan-kebaikan kecilnya dan kita apresiasi baik melalui lisan kita maupun dengan sikap kita. Kira-kira Bapak Ibu, komunikasi basiro dan nadhiro itu saged mboten diaplikasikan atau dipraktikan dalam komunikasi antara kita bapak dan ibu, suami dan istri? Kinten-kinten cocok juga nggak Bu gaya basino dan nadhiro ini? Wegel sedinoan keliling, dodolan gak payu, biasanya oleh nggawa mulai duit 200.000, kemudian wis keliling jebus ndi-ndi, mulene sampai bengi kudanan cuma nggawa duit 50.000 pisan. Kira-kira apa Pak yang diharapkan begitu pulang di rumah itu? Loh, wis cepat-cepat ngono ya. Berarti alam bawah sadarnya Pak Un ini sudah nadhiro. Wah, iki alamat iki gak mulai nggawa dhuwit iki. Wis. Tentu fitrahnya manusia itu yang diharapkan tetap adalah basiro. Berarti gimana? Masya Allah lah ayah ya wis ya istirahat dhisik ya. Kak popo ya jenenge rezeki kan kak mesti kak bendino kata seminggu sampean oleh 50.000 terus. Nah itu kan adem ya Bu, dilapangkan hatinya, itu bagian dari basiro. Makanya nun sewu kalau tidak salah mohon diluruskan, nanti boleh dicek di Google. Suatu saat ada sahabat yang pulang perang kemudian kembali, begitu kembali putranya yang masih kecil ini meninggal dunia. Nah karena istrinya tidak ingin suaminya yang baru pulang perang ini sudah capek, hampir saja nyawanya melayang di medan perang, kemudian ditambah lagi kabar sedih meninggalnya putranya, istrinya tidak menceritakan itu dulu, menyuruhnya makan, istirahat, kemudian ditemani tidurnya, baru setelah ditemani tidur, baru istrinya menceritakan tentang kejadian anaknya yang meninggal tersebut. Ini berarti contoh apa Bu? Mendahulukan basiro. Jadi, nah sampun ada reminder informasi masuk Isa nggih. Jadi ngonten nggih Bapak Ibu, bismillah malam ini kita belajar meskipun tidak banyak tentang salah satu gaya komunikasi yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran, yakni gaya komunikasi yang mendahulukan napa Bu? Basiro, baru kalau kemudian perlu dinasehati, perlu diingatkan, baru disusulkan nadhiro. Jangan hanya ceramah, nasihat, menyampaikan kekurangan, kesalahan, tapi di saat lain kita miskin dan kering memberikan apresiasi kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan oleh anak kita, oleh pasangan kita, diterapkan kalau ke tetangga, ya tetangga kita, diterapkan di kantor, ya anggota tim kantor kita. Insya Allah lah orang akan image-nya juga positif kepada kita, karena Bapak ini selalu baik dengan saya, karena yang disebut pasti kebaikan kepada dia, makanya diingat kebaikannya. Tapi ben ketemu mesti elek terus yang dilingna aku. Maka image seseorang kepada kita, karena kita apa? Karena kita selalu nadhiro, image kita kepada orang lain itulah sesuai dengan apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit demi sedikit belajar dan menggeser dari apa yang selama ini mungkin lebih refleks kita mendahulukan
tergoda untuk marah, mengingat keburukan dan menyebut keburukannya, bismillah dengan belajar Quran surat Saba ayat pinten tadi Bu? 28 kita geser, kita dahulukan Basiro lebih dahulu, baru kemudian kalau ada kurangnya sesekali bolehlah kita nasihati apa yang kurang, apa yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.